Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini, Jumat 11 Juli 2025. Renungan didasarkan dari Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai dengan 16. Sebelum kita bersama merenungkan kebenaran sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kedamaian, kekuatan, dan pertolongan-Mu yang senantiasa hadir memberkati, menolong, dan menopang kami. Sepanjang kehidupan yang telah kami jalani menunjukkan bahwa Engkau hadir dan hidup. Maka Engkau yang hadir dan hidup itulah yang kami yakini Tuhan Yesus. Engkau senantiasa juga memberkati dan mengurapi kami, dan khususnya kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama adalah kasih-Mu, kemurahan, dan berkat-Mu yang hadir itu. Maka berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu. Kami yakin kuasa-Mu ya Roh Kudus ya Tuhan Yesus hadir dalam tubuh jiwa roh kami, sehingga kami bisa mengerti dan menjadi percaya senantiasa akan kebenaran dan kuasa-Mu itu. Dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami yakin Kau memberikan pengampunan kepada kami. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai dengan 16, demikian sabda Tuhan. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Fir'aun, Raja Mesir, Fir'aun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum yang menyuruh nenek moyang kita ke sana, itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Fir'aun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sichem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sichem. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Yang kakung, yang putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan kita hari ini, Jumat 11 Juli 2025 adalah Allah menyertai. Saya beberapa kali sudah diingatkan oleh istri untuk potong rambut. Dan tak henti dan serta bosannya istri saya terus mengatakan, "Pak, potong rambut. Rambutnya wis modal madul, rambutnya sudah acak-acakan." Lalu kemudian dalam tadi mengingatkan, istri saya juga mengatakan, "Mengko dicontoh anake ora gelem potong rambut. Nanti dicontoh anaknya, nanti anaknya juga tidak mau potong rambut, alias gondrong juga." Yang tak bosan itu terus diingatkan, bahkan sudah berbulan-bulan. Karena hati saya belum maknyus kerentak hatinya untuk potong rambut, jadi soal potong rambut saya tunda terus. Tetapi kemudian kemarin anak saya ngomong dengan saya, "Pak, ayo potong rambut." Seketika itu juga saya ambil motor dan langsung potong rambut. Kenapa saya langsung melakukan itu? Karena saya ingat
kata-kata istri nanti dicontoni oleh anak. Jika saya tidak melakukan tadi perintah anak saya, apa yang terjadi? Bisa jadi ketika saya mengingatkan anak saya, ayo kamu potong rambut, dia akan mengatakan, loh dulu Bapak juga menunda potong rambut. Atau dia bisa mengatakan, wong belum ada hati, belum kerentek, biarkan rambutnya gondrong. Maka kejadian inilah yang mengingatkan saya, bukan soal kerenteknya hati saya, pasnya, tapi juga mendengar, melihat, dan mempertanggungjawabkan. Mbok dicontoh. Nah, ketika saya melakukan apa yang disampaikan anak saya dan potong rambut, dan ketika saya pulang, anak saya, udah potong Pak, ada kegembiraan. Teks yang kita renungkan juga berbicara soal proses. Dari apa? Dari kehidupan secara khusus yang dilakukan oleh Stefanus. Dalam judul perikopnya, pembelaan Stefanus. Memang Stefanus di teks ini sedang, jika kita membaca di pasal ke-6 dari Kisah Para Rasul ayat yang ke-12, ia sedang diperhadapkan di mahkamah agama. Stefanus sedang mempertanggungjawabkan imannya. Jadi, ia mempertanggungjawabkan, berarti ia sedang memberikan teladan bagaimana mengikut Kristus. Bagaimana ia mempertanggungjawabkan imannya. Bagaimana hatinya meluap dengan percaya pada Tuhan Yesus. Ia menjadi teladan. Maka ia memberikan kesaksian itu. Sekalipun dalam situasi yang tidak mengenakan dalam dirinya. Dan pembelaan ini menarik. Ketika dia salah satunya menyampaikan tentang cara hidup dari Yusuf. Bukankah Yusuf berproses juga dalam imannya? Dijual, dimasukkan sumur, kemudian dijual. Dan apa yang terjadi? Dibawa ke Mesir. Dan apakah di Mesir baik-baik saja? Tidak. Dia sempat difitnah oleh istri Potifar. Tapi kemudian karena dia mengerjakan yang sungguh, dia bisa kemudian menerjemahkan mimpi Firaun. Dan terlebih dia punya kepandaian, kecakapan, dan lain sebagainya dalam kesungguhannya yang menempati posisi kuasa dalam pemerintahan di Mesir. Ia menunjukkan dirinya untuk apa? Bertanggung jawab. Apapun yang terjadi, sekalipun dia mengalami hal yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan dalam bagian hidupnya yang dia harus terserak ke Mesir, tetapi ia terus menghidupinya dengan baik. Persis juga Stefanus mempertanggungjawabkan imannya. Sekalipun ada suara-suara, tapi dia bertanggung jawab, dan kita tahu pada akhirnya Stefanus meninggal dirajam. Dan apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf mempertanggungjawabkan dengan imannya dengan apa? Tetap percaya kepada Tuhan dalam situasi dan keadaan apapun. Kembali pada cerita Yusuf inilah kita menjadi paham bahwa ada kesungguhan dalam kepertanggungjawaban hidup yang dilakukan Yusuf. Sehingga apa? Bangsa Mesir di bangsa yang siap untuk menghadapi kelaparan, dan pada akhirnya peristiwa penderitaan kelaparan itulah yang memperjumpakan Yusuf dengan saudara-saudaranya, bahkan dengan orang tuanya, Yakub. Dan apa terjadi? Peristiwa tadi kelaparan justru yang menjadi tempat rekonsiliasi pemulihan atas kehidupan
Yusuf bersama dengan saudara-saudara yang telah menyakitinya. Pesan apa yang kita terima dalam tema Allah menyertai? Yang pertama, banyak hal yang bisa mengingatkan kita dalam kehidupan ini. Maka yang ada dalam bagian kita yang tadi kita diingatkan dari berbagai pengalaman hidup, kiranya tidak membuat kita undur dan berhenti. Tapi kiranya semakin membentuk kita, sehingga kita menjadi tangguh dan bersungguh-sungguh. Bukankah tadi soal potong rambut saya dibentuk oleh istri dan anak? Dan saya menerima itu. Coba kalau saya mengatakan, pendeta kok dikongkon oleh istri dan anak. Tapi saya mendengar itu dan kemudian apa? Rambut saya sudah baru. Dan kebaruan itulah yang ditemukan oleh Stefanus dalam teks ini. Dia telah berjumpa dengan Kristus sehingga ia sampai akhir hayat tetap percaya kepada Tuhan, bahkan menyerahkan rohnya kepada Tuhan Yesus. Ia percaya. Demikian juga Yusuf. Dalam berbagai hal yang tidak menyenangkan hatinya. Tapi ia tetap bersungguh-sungguh untuk percaya dan percaya sehingga ya apa? Kehidupannya selalu diperbarui, bahkan diberkati. Oleh siapa? Allah yang menyertai. Maka yakinlah, kehidupan apapun yang sedang kita jalani, jika kita terus mau berproses bersama Tuhan, artinya segala sesuatu kita andalkan. Yang kita andalkan adalah Tuhan, maka Tuhan menyertai. Dan Tuhan yang menyertai berarti apa? Membentuk kita dalam hal-hal yang baru, yang menyegarkan, dan yang menyelamatkan kehidupan kita. Asalkan kita mau mendengar, asalkan kita mau rendah hati, asalkan kita mau percaya. Yang kedua, mari kita perhatikan secara khusus. Di ayat yang ke-13. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Fir'aun. Yusuf pada akhirnya memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya yang telah menyakitinya. Ia tidak membalas, tapi ia merengkuh. Kenapa Yusuf merengkuh saudara-saudaranya yang telah berkhianat pada dirinya? Karena ia telah menemukan Tuhan yang telah menyertainya. Ia di Mesir bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tapi dalam keadaan ketika ia berjumpa dengan saudara-saudaranya, ia menjadi salah satu penguasa di Mesir. Ia tidak menggunakan kekuasaannya untuk membalaskan sakit hatinya. Justru apa yang ia telah terima menjadi berkat untuk saudara-saudaranya dan orang tuanya. Karena apa? Karena Yusuf telah mengalami Allah yang menyertai. Maka itulah yang kiranya kita terus ungkapkan dalam kehidupan kita. Dengan percaya bahwa Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Sehingga kehidupan kita, apapun itu, susah, senang, menyakitkan, dan lain sebagainya, yang kita berikan adalah berkat untuk kehidupan bersama. Bukan balas dendam, bukan kemudian melampiaskan dan hal yang tidak baik, tapi rengkuhan untuk kembali hidup. Hidup yang bagaimana? Hidup dengan percaya kepada Allah yang menyertai. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas karya-Mu yang menyelamatkan kami. Ada biar penyelamatan yang dari-Mu terus kami raih, rasakan, dan jumpai. Dengan percaya bahwa Engkau Allah kami yang menyertai. Maka penyertaan itulah yang menjadi harapan kami, supaya dalam setiap kehidupan kami tetap bersungguh-sungguh mendengar dalam kerendahan hati untuk terus mengampuni dan berjalan dengan percaya pada kasih-Mu yang menyatakan berkat.
bahwa segala sesuatu yang kami lakukan dengan kesungguhan akan mendatangkan buah dan berkat yang dari-Mu Tuhan. Maka mampukan kami Tuhan untuk terus percaya. Apapun yang terjadi atas hidup kami, jika kami terus bertahan, jika kami terus mau bersungguh-sungguh berserah kepada-Mu, maka kekuatan, berkat, dan kasih-Mu itu terus terjadi di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, karena kasih kemurahan-Mu terus terjadi. Maka kami yakin dan percaya Tuhan Engkau memberkati setiap kehidupan Ibu Ami Birowo, Ana Amorisia, Ibu Si Utami Suprapto, Ibu Margono, Saudara Nathan Samuel, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Indira Puspasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Anna Rosalia, Ibu Sardi Budi Santoso, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwedi Nugroho, Ibu Erni Tanesip, Ibu Warni, anak Nasya Alana, demikian juga dalam kehidupan Ibu Susilowati, Ibu Frida, Saudara Girbet, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Saharun, Bapak Bardi Benyamin, Bapak Kristen Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Berkati tolonglah Tuhan, urapi dengan kasih-Mu, berikan kekuatan, berikan kesegaran, berikan pemulihan, dan rahmat yang dari-Mu Tuhan, bekerja dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini, termasuk bagi keluarga yang mendampingi, berikan ketekunan, kesabaran, ketabahan, dan berkat-Mu melimpah. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tolonglah Tuhan, kami yakin Engkau memberkati kami yakin Engkau mengurapi kami yakin Tuhan Engkau mendengar dari setiap keluhan, seruan, dan permohonan kami kepadamu. Kami yakin Engkau menjawab dan memberikan kami Tuhan berkat yang dari-Mu, berkat kesehatan, berkat pemulihan atas kehidupan rumah tangga kami, pekerjaan, dalam pendidikan kami, dan hal apapun itu, kami yakin Engkau memberkati ya Tuhan. Demikian juga atas kehidupan dari setiap kehidupan anak dan cucu kami. Berkati ya Tuhan, kami percaya memberkati kehidupan anak dan cucu kami, baik dalam pekerjaan, studi, dan rumah tangga mereka, dan hal apapun, berkatilah ya Tuhan setiap kehidupan anak dan cucu kami. Demikian juga memberkati kehidupan bergereja di GKJ Sarif Mulyo. Kasih, kemurahan, dan kekuatan-Mu hadir ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu juga hadir ya Tuhan, kami yakin atas kehidupan bangsa dan negara kami. Hanya dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur, dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.